Seri Pelangi di Langit Singosari. Bara di atas Singgasana. Audiobook, novel silat. Cerita, Esa Mintarja. Bab 6. Senapati itu mengerutkan keningnya. Kau dapat membayangkan, apakah Mahisa Agni itu akan mampu menjadi seorang panglima? Tetapi Senapati itu masih mencoba membela pendiriannya. Tetapi belum pasti ia dapat mengatur suatu lingkungan keprajuritan. Apalagi sepasukan yang asing seperti yang akan dibentuknya. Untuk itu diperlukan kecakapan mengatur dan menguasai orang lain. Juga cerita tentang Mahisa Agni, jawab kawan-kawannya. Di Padang Karotan ia berhasil membangun sebuah bendungan, membuka sebuah pedukuhan dan menciptakan tanah persawahan dan pategalan. Itu suatu kerja yang besar dengan seluruh rakyat pedukuhan Panawijen lama. Aku kira tidak jauh lebih sulit mengatur sepasukan prajurit daripada membangun sebuah padukuhan baru dengan segala kelengkapannya. Senapati muda itu mengerutkan keningnya. Tetapi kemudian ia mengangguk-anggukan kepalanya. Aku ternyata belum banyak mengenalnya. Demikianlah maka Mahisa Agni mulai mendapatkan wewenang untuk melaksanakan tugasnya. Kepadanya diperbantukan beberapa orang yang sudah mengenalnya, supaya justru tidak mengganggu pekerjaannya. Yang pertama-tama dilakukan oleh Mahisa Agni adalah mengenal orang-orang yang menyingkir dari Kediri. Mereka ditempatkan di barak-barak yang memang dibuat untuk mereka. Dengan demikian maka Mahisa Agni tidak banyak mengalami kesulitan untuk berkenalan dengan sebagian besar dari mereka. Namun dalam sekilas Mahisa Agni segera dapat mengetahui bahwa mereka bukanlah calon-calon prajurit yang baik. Meskipun demikian dengan kerja yang tekun, maka hasilnya akan juga dapat memadai. Apalagi prajurit yang akan dibentuk oleh Mahisa Agni itu bukanlah pasukan tempur yang sebenarnya. Mereka lebih condong sebagai suatu pameran betapa orang-orang Kediri sendiri telah berpihak kepada Singasari. Setelah Mahisa Agni cukup mengenal para pengungsi itu, maka mulailah ia melakukan pemilihan. Anak-anak muda dan orang-orang yang masih cukup kuat dikumpulkannya. Tetapi Mahisa Agni cukup bijaksana. Ia tidak langsung memerintahkan mereka memisahkan diri dari para pengungsi yang lain. Tetapi kepada mereka, Mahisa Agni memberi kesempatan untuk memilih. Ini adalah suatu tugas sukarela, berkata Mahisa Agni. Karena tanpa kerelaan, pasukan yang akan terbentuk nanti tidak akan banyak berarti. Ternyata kata-kata Mahisa Agni justru menyentuh perasaan mereka. Jauh lebih dalam daripada Mahisa Agni langsung menjatuhkan perintah untuk membentuk suatu pasukan. Siapa yang ingin ikut, aku persilahkan, berkata Mahisa Agni di hadapan mereka. Tetapi kalian harus menyadari bahwa pasukan ini pada suatu saat akan bertempur. Sebenarnya bertempur melawan pasukan Kediri. Beberapa orang dari mereka mengerutkan keningnya. Memang ada kemungkinan bagi kalian masing-masing mengalami nasib yang paling pahit. Misalnya di dalam peperangan akan bertemu dengan sanak saudara, mungkin kawan sepermainan atau bahkan keluarga yang saudara tinggalkan. Tetapi ini adalah suatu pengorbanan. Pengorbanan bagi kebebasan rakyat Kediri. Mahisa Agni melihat mereka mengangguk-anggukan kepala. Tetapi masih ada lagi yang harus kalian pertimbangkan. Kalian akan terjun ke dalam api peperangan. Di dalam peperangan ada kemungkinan yang dapat terjadi atas kalian. Dua kemungkinan yang sama beratnya. Hidup dan yang lain, mati. Kalian dapat tetap hidup, tetapi kalian dapat juga mati. Mahisa Agni berhenti sejenak, kemudian. Nah, renungkan. Siapa yang akan ikut bersama aku, membebaskan seluruh rakyat Kediri dari ketakutan seperti sekarang, kalian akan ditampung di barak yang lain. Kami akan menunggu kalian, sebelum tengah hari. Kalian mempunyai waktu untuk mempertimbangkan masak-masak. Bagi yang berkeberatan, tidak akan ada perlakuan apapun. Kalian dapat memilih sebebas-bebasnya. Asal kalian telah menyadari bahwa kalian akan ditunggu oleh kerja berat dan kemungkinan-kemungkinan yang paling pahit dan pedih. Kemudian Mahisa Agni meninggalkan mereka. Dibiarkannya mereka berpikir sampai saatnya mereka menjatuhkan pilihan. Demikianlah dilakukan Mahisa Agni dari kelompok ke kelompok pengungsi yang ditampung di dalam barak-barak di Singasari. Menilik sikap dan tanggapan mereka, Mahisa Agni berharap bahwa pasukannya tidak akan terlampau kecil. Demikianlah, pada hari yang telah ditentukan, Mahisa Agni bersama beberapa orang yang diperbantukan kepadanya, telah berada dalam suatu barak yang besar.
Pada hari itu, tengah hari, adalah batas waktu penerimaan bagi orang-orang Kediri yang ingin memasuki lapangan keprajuritan yang akan memerangi ikatan-ikatan yang tidak mereka senangi, yang mereka anggap telah membelenggu Kediri sendiri selama ini. Ternyata harapan Mahisa Agni tidak sia-sia. Berduyun-duyun anak-anak muda dan laki-laki masih mampu menggenggam senjata memasuki barak yang sudah disediakan bagi mereka. Bagi suatu pasukan baru dalam tata keprajuritan Singasari. Bagi Singasari jabatan Mahisa Agni sebagai seorang panglima pun merupakan jabatan yang baru pula. Sebelumnya tidak pernah ada seorang panglima dari sebuah pasukan yang terdiri dari bukan orang-orang Singasari yang sebelumnya bernama Tumapel. Namun untuk menghadapi Kediri, Singasari telah membentuk pasukan yang terdiri dari orang-orang Kediri. Dengan penuh bertanggung jawab, Mahisa Agni menerima mereka. Karena orang-orang Kediri itu terdiri dari berbagai macam tingkat dan kemampuan, Mahisa Agni masih harus memisah-misahkan mereka. Bagi mereka yang pernah mengalami latihan tata peperangan, dipisahkannya dalam kelompok tersendiri. Sedang mereka yang sama sekali belum, dipisahkannya pula. Di hari-hari berikutnya, Mahisa Agni menghadapi suatu kerja yang benar-benar berat. Bersama beberapa orang pembantu-pembantunya, Mahisa Agni mulai membentuk orang Kediri itu menjadi sepasukan prajurit. Mahisa Agni menyerahkan orang-orang yang pernah mendapat latihan serba sedikit kepada pembantu-pembantunya untuk meningkatkan kemampuan mereka. Sedang yang sama sekali belum pernah memegang tangkai senjata, Mahisa Agni sendirilah yang melatih mereka menurut caranya yang kadang-kadang tidak sesuai dengan cara-cara yang dipergunakan di dalam tata keprajuritan di Singasari. Aku mengutamakan kemampuan tempur, berkata Mahisa Agni setiap kali. Meskipun orang-orang ini tidak dapat bersikap baik di dalam sikap dan langkahnya, namun mereka harus mampu membela diri di setiap peperangan. Itulah sebabnya Mahisa Agni mengambil cara menurut pertimbangannya sendiri. Ternyata bahwa usaha Mahisa Agni tidak sia-sia. Dalam waktu singkat, pasukan yang mendapat latihan terus-menerus, tanpa mengenal lelah dan jemu itu, sedikit demi sedikit dapat meningkatkan dirinya, mendekati nilai keprajuritan yang sebenarnya di dalam olah peperangan. Tetapi yang terlebih penting dari itu, Mahisa Agni mulai mendapat kepercayaan dari Sri Rajasa. Setelah melihat sendiri hasil yang dicapai oleh Mahisa Agni, maka Sri Rajasa menjadi semakin gairah untuk segera dapat mengimbangi kekuasaan Kediri. Dengan demikian, maka Mahisa Agni pun menjadi semakin leluasa pula berada di istana. Sebagai seorang kakak dari Permaisuri Singasari, ia mendapat tempat yang baik di bangsal belakang istana Singasari. Namun dengan demikian Mahisa Agni harus benar-benar menjaga dirinya agar tidak terperosok ke balik dinding yang membatasi dua buah pertamanan di dalam istana Tumapel. Mahisa Agni yang mulai mapan itu tidak mau jatuh ke dalam tangan Ken Umang yang pasti akan dapat merusak semua rencananya. Demikian, maka tanpa setahu seorang pun Mahisa Agni menjadi semakin dekat dengan Anusapati. Memang tidak seorang pun yang mencurigainya. Anusapati adalah kemanakannya. Ken Arok pun tidak. Mereka menganggap hal itu wajar sekali. Apalagi hampir setiap orang di dalam istana itu mengetahui bahwa Ken Arok lebih dengan pada Tohjaya daripada kepada Anusapati, sehingga wajarlah bahwa Anusapati memerlukan seorang laki-laki yang dapat menjadi ayahnya. Sesuai dengan umurnya, Mahisa Agni mulai membawa Anusapati bermain-main. Permainan yang paling ringan dan tidak mencurigakan. Kadang-kadang Anusapati diajaknya bermain loncatan. Mahisa Agni membuat lingkaran-lingkaran di tanah, kemudian Anusapati harus mengejarnya, melalui lingkaran-lingkaran yang diinjak pula oleh Mahisa Agni. Mula-mula Anusapati yang kecil itu senang bermain kejar-kejaran dengan cara itu, tetapi kemudian ia menjadi jemu. Kita cari cara yang lebih baik, berkata Mahisa Agni. Kita meletakkan batu-batu di tanah. Kejar aku, tetapi kakimu tidak boleh menyentuh tanah. Anusapati pun menurut pula. Seperti semula, ia senang melakukannya. Tetapi sepekan dua pekan, ia pun menjadi jemu pula. Mahisa Agni merasa senang dengan anak ini. Ia selalu ingin sesuatu yang baru. Ia tidak betah untuk tetap melakukan pekerjaan yang sama. Tetapi suatu hal yang membuat Mahisa Agni sedih. Hati anak itu agaknya terlampau tertekan. Meskipun Ken Arok tidak melakukannya di hadapan ibunya, tetapi setiap kali, apabila Ken Dedes tidak melihatnya, anak itu selalu diancam, ditakut-takuti dan sama sekali tidak mendapat hati. Aku tidak menyangka, bahwa Ken Arok dapat berbuat demikian, berkata Mahisa Agni di dalam hatinya.
Namun kemudian ia teringat kepada semua rencana Ken Arok yang dapat dilakukannya dengan sempurna. Karena itu maka Mahisa Agni pun segera mengambil kesimpulan, bahwa apa yang dilakukan oleh Ken Arok itu memang sudah diperhitungkannya masak-masak. Sekilas terkenang olehnya, apa yang dilakukan oleh Kebo Sindet atasnya di tengah rawa-rawa maut itu. Untunglah bahwa hal itu terjadi atasnya setelah jiwanya terbentuk, sehingga sulitlah bagi Kebo Sindet untuk merubahnya menjadi seorang budak penurut dan pengecut. Tetapi Anusapati kini sedang tumbuh dan bersemi. Pada saat-saat jiwanya sangat peka itulah ia mengalami tekanan batin yang luar biasa. Setiap kali ia selalu dibayangi oleh ketakutan dan rendah diri. Ini adalah salah satu kecakapan Ken Arok, berkata Mahisa Agni di dalam hatinya. Apabila aku tidak mengerti apa yang telah dilakukan, aku pun tidak akan mengerti apa yang sekarang sedang dilakukannya pula. Meskipun ia mengangkat Anusapati menjadi seorang pangeran pati, tetapi ia berusaha untuk membuat Anusapati itu mati di dalam hidupnya. Ia kelayakan menjadi putra mahkota yang memuakkan bagi rakyat Singasari. Putra mahkota sedungu keledai. Putra mahkota yang tidak dapat berbuat apapun juga. Yang selalu dibayangi oleh ketakutan dan keraguan-raguan. Dalam keadaan yang demikian maka rakyat Singasari akan berteriak. Minggirlah anak tunggul Ametung, dan mereka akan berteriak pula. Angkatlah Tojaya menjadi penggantinya. Mahisa Agni yang sudah mengenal Ken Arok itu kini dapat memperhitungkan langkahnya. Dan agaknya otak Mahisa Agni pun tidak terlampau tumpul untuk mengurai masalah itu. Dengan sekuat-kuat tenaganya Mahisa Agni melawan cara Ken Arok itu. Setiap kali ia berusaha membuat hati Anusapati mantap. Diceritakannya tentang berbagai macam dongeng tentang orang-orang yang semula menderita, tetapi karena keuletannya, mereka dapat menolong diri mereka sendiri. Kadang-kadang Anusapati mendengarkan dengan penuh minat. Kepalanya terangguk-angguk penuh harapan. Tetapi kadang-kadang ia justru merenung dengan sorot mata yang buram memandangi bintik-bintik di kejauhan. Ayah terlampau sering marah, katanya pada suatu kali. Aku diancamnya lagi apabila aku berkelahi dengan Adinda Tohjaya. Kenapa kau berkelahi? Bertanya Mahisa Agni. Permainanku dirampasnya. Aku mempertahankannya. Lalu, ketika ia memukul aku menghindar sehingga ia jatuh tertelungkup. Adinda Tohjaya menangis, dan mengatakan bahwa akulah yang bersalah. Apakah Ayahanda Baginda melihat? Aku dipanggil Ayahanda Baginda di bangsal sebelah, di bangsal Bibi Ken Umang. Kupingku dicubitnya dan aku tidak boleh mengadu kepada ibu. Mahisa Agni menarik nafas dalam-dalam. Hal itu bukan untuk pertama kalinya terjadi. Kalau kedua anak-anak itu bertengkar seperti lazimnya anak-anak, maka Anusapati pasti dimarahi langsung oleh Baginda sendiri. Bukan oleh pemomong yang sudah diserahi untuk mengawasinya. Bahkan Mahisa Agni itu pun kemudian berprasangka pula terhadap pemomongnya Anusapati. Apakah pemomong yang ditunjuk oleh Baginda itu sudah mendapat tugas khusus pula untuk meruntuhkan ketahanan hati Anusapati? Sudahlah, Mahisa Agni pun mencoba menghiburnya. Kau lebih baik tidak bermain-main dengan Tohjaya. Carilah permainan sendiri di tempat yang terpisah. Adinda Tohjayalah yang sering mendatangi aku. Menyingkirlah, berkata Mahisa Agni. Bukan karena kau takut kepada Tohjaya, tetapi lebih baik menghindari pertengkaran dengan anak cengeng. Ia pasti akan selalu menangis dan mengadu. Karena itu, bermainlah sendiri. Anusapati mengerutkan keningnya. Perlahan-lahan ia mengangguk-anggukkan kepalanya. Kalau ia menyingkir, bukan berarti ia takut kepada Tohjaya. Tetapi memang lebih baik tidak bermain-main dengan anak cengeng. Anak yang hanya pandai menangis. Anusapati menarik nafas dalam-dalam. Aneh nampaknya. Seorang anak yang seakan-akan menemukan sesuatu di dalam dirinya. Tetapi kau tidak boleh cengeng Anusapati, berkata Mahisa Agni kemudian. Kau harus menghadapi semua persoalan dengan dada tengadah. Kau tahu bedanya? Anusapati mengangguk. Dan tiba-tiba saja anak itu bertanya. Apakah Paman Mahisa Agni tidak mempunyai seorang putra laki-laki sebesar aku? Kenapa? Bertanya Mahisa Agni. Aku lebih senang bermain-main dengan seorang kawan atau lebih daripada bermain-main sendiri. Pemomongmu? Sekarang aku sering dilepaskannya sendiri. Bermain-main sendiri tanpa emban. Di mana embanmu? Ia juga sering menangis. Mahisa Agni mengerutkan keningnya.
Ia tidak mengerti apa yang sebenarnya melingkari Anusapati itu. Ia tidak dapat mencarinya dengan serta-merta. Tetapi ia harus melangkah perlahan-lahan supaya tidak ada seorang pun yang mencurigainya. Menurut Bibi Emban, aku boleh bermain-main sendiri, tetapi tidak boleh keluar dari halaman dalam bangsal tengah. Mahisa Agni mengangguk-anggukan kepalanya. Dan kau ternyata keluar dari halaman itu tanpa setahunya. Aku jemu berada di halaman bangsal tengah saja, Paman. Mahisa Agni mengerutkan keningnya. Tiba-tiba ia bertanya. Di mana ayahanda Baginda sekarang? Di bangsal sebelah dinding. Di bangsal Bibi Umang. Mahisa Agni mengangguk-anggukan kepalanya. Marilah, aku antar kau kepada pemomongmu. Aku akan pergi ke bilik Ibunda Permaisuri. Oh, jangan. Ibunda sedang beristirahat. Ibunda terlampau letih mengurusi adikmu. Anusapati terdiam sejenak. Marilah. Akhirnya Anusapati mengikuti Mahisa Agni ke bangsal tengah, untuk menyerahkannya kepada pemomongnya. Bibi, panggil Anusapati ketika ia sampai ke bangsal tengah. Seorang perempuan setengah umur yang diserahi untuk menjaga dan mendidik Anusapati keluar dari sebuah bilik di bagian belakang bangsal tengah. Ketika ia melihat Anusapati, dengan tergesa-gesa ia menyongsongnya. Heh, dari mana kau, Ngger? Perempuan itu bertanya sambil memeluk momongannya. Lalu, kenapa kau, heh? Apakah kau menangis lagi? Anusapati menggeleng. Aku tidak menangis. Tetapi matamu menjadi merah. Ayahanda Baginda marah lagi kepadaku, Bibi. Perempuan itu mengerutkan keningnya. Namun kemudian dipeluknya momongannya semakin erat. Katanya, aku sudah berkata berulang kali, jangan keluar dari halaman bangsal ini. Kenapa Ayahanda Baginda marah? Apakah kau bertengkar lagi dengan Toh Jaya? Anusapati mengangguk. Dibelainya anak itu dengan kedua tangannya. Kemudian dibimbingnya ia masuk ke dalam bangsal. Kepada Mahisa Agni emban itu berkata, Tuan, apakah Tuan mempunyai sesuatu kepentingan? Mahisa Agni menggeleng. Tidak. Biarlah aku mengurus anak ini, yang sudah diserahkan kepadaku oleh Baginda. Tetapi ia sendirian di belakang. Itu adalah karena salah anak ini sendiri. Emban, Mahisa Agni memotong. Ingat, anak itu adalah putra mahkota. Bukan anak gembala kerbau yang dapat diperlakukan sekehendak hati. Ia harus mendapat perawatan dan pemeliharaan seperti selayaknya putra mahkota. Mahisa Agni terdiam ketika ia melihat emban itu menundukkan kepalanya tanpa menjawab sepatah kata pun. Bahkan kemudian ia meneruskan langkahnya, membimbing Anusapati masuk ke dalam bilik di bagian belakang bangsal tengah. Maaf, desis Mahisa Agni. Aku tidak berhak mengatakannya. Emban itu justru terhenti sejenak. Ketika ia berpaling, Mahisa Agni menjadi terkejut karenanya, karena ia melihat mata emban itu menjadi basah. Maaf emban, berkata Mahisa Agni sekali lagi. Tidak Tuan. Tuan tidak bersalah. Adalah layak sekali Tuan memperingatkan aku. Aku mengharap bahwa kau dapat mengerti maksudku. Ya. Tuan. Aku mengerti bahwa maksud Tuan baik. Aku pun mengerti apa yang sebaiknya aku lakukan. Apalagi terhadap putra mahkota. Tetapi, kata-kata emban itu terputus. Tetapi, Mahisa Agni mengulangi. Emban itu menggelengkan kepalanya. Kemudian dibimbingnya Anusapati melangkah sambil berkata, Marilah Ngger. Mahisa Agni menjadi bingung melihat sikap emban yang tidak menentu itu. Namun Mahisa Agni dapat menangkap sesuatu yang kurang wajar padanya. Menilik kata-kata dan sikapnya, bahkan kemudian air mata yang mengambang di mata, ada pertentangan yang terjadi di dalam diri perempuan setengah tua itu. Namun Mahisa Agni tidak dapat mengerti, apakah yang sebenarnya telah bergejolak di dalam dadanya. Mahisa Agni pun kemudian meninggalkan halaman itu. Ketika ia melalui bangsal Kendedes, ia tertegun sejenak. Namun ia kemudian meneruskan langkahnya ke biliknya sendiri di belakang. Anusapati yang dibawa oleh embannya itu pun kemudian dimandikannya dengan air hangat. Digosoknya seluruh tubuhnya sehingga bersih. Namun Anusapati sendiri sama sekali tidak mengetahui bahwa pemomongnya benar-benar berada dalam kesulitan batin. Dugaan Mahisa Agni ternyata tepat, meskipun tidak seluruhnya benar.
Marilah tidur tuan, berkata emban itu kemudian. Seorang putra mahkota harus tidur siang hari sampai matahari condong ke barat. Anusapati sendiri tidak begitu menyadari arti kata-kata Pangeran Pati. Baginya, apakah ia menjadi putra mahkota atau tidak, namun ia merasa bahwa hidupnya di dalam istana Singasari tidak begitu menyenangkan. Setiap kali ia bermain-main ia merasa selalu diganggu oleh Toh Jaya. Ibunya terlampau sibuk dengan adiknya yang kecil, dan embannya kadang-kadang bersikap aneh terhadapnya. Orang yang paling baik di Singasari adalah Paman Mahisa Agni, berkata anak itu di dalam hatinya. Ketika Anusapati kemudian berbaring di pembaringannya, embannya pun duduk bersimpuh di lantai sambil membelai keningnya. Kemudian perempuan tua itu mencoba untuk bercerita tentang seekor rusa yang sombong. Tentang burung-burung dan tentang kelinci. Tidurlah sayang, desis emban itu. Anusapati memejamkan matanya. Tetapi sebuah pertanyaan bergelut di dalam hatinya. Kenapakah emban ini kadang-kadang terlampau baik, tetapi kadang-kadang nakal? Namun hati anak itu tidak dapat meraba terlampau jauh dari apa yang dilihatnya dan dirasakannya sehari-hari. Karena emban itu bercerita terus sambil membelainya, maka lambat laun Anusapati pun menjadi terlena pula karenanya. Perlahan-lahan diselimutinya anak itu baik-baik. Diciumnya keningnya, lalu ditinggalkannya sendiri di pembaringannya. Tetapi emban itu tidak pergi jauh. Ia duduk di serambi di muka bilik Anusapati sambil merenung. Merenungi anak yang kelak akan menggantikan kedudukan Sri Rajasa itu, dan merenungi dirinya sendiri. Di bilik di belakang, Mahisa Agni pun duduk tepekur di atas pembaringannya. Dicobanya untuk mengerti isi istana itu seluruhnya, ia merasa bahwa istana itu merupakan pertamanan yang penuh dengan duri. Ia tidak mengerti, di mana dan kapan ia akan menyentuh atau bahkan menginjaknya. Mudah-mudahan aku dapat menghindari, desisnya. Demikianlah Mahisa Agni perlahan-lahan telah mulai dengan rencananya. Anusapati yang masih kecil itu mulai diisinya tanpa sesadarnya. Setiap kali, selain berloncat-loncatan Anusapati pun diajarinya memanjat, bergantungan di cabang-cabang pepohonan. Mula-mula batang-batang pohon yang rendah, tetapi semakin lama semakin tinggi. Dengan demikian, maka urat-urat kaki dan tangan Anusapati tumbuh dengan baiknya. Kekuatannya pun berkembang seperti yang diharapkan Mahisa Agni. Tetapi suatu hal yang Mahisa Agni masih belum dapat mengatasinya. Anusapati selalu dibayangi oleh ketakutan dan kecemasan. Jiwanya tidak dapat berkembang sebaik tubuhnya, meskipun Mahisa Agni selalu berusaha memberinya kebanggaan. Apalagi waktu yang dapat dipergunakan tidak terlampau banyak dan kurang teratur. Mahisa Agni hanya dapat mempergunakan waktu-waktu yang terluang. Namun bahwa embannya kadang-kadang melepaskannya sendiri, memberinya keuntungan pula kepadanya. Anusapati, berkata Mahisa Agni pada suatu saat. Kalau besok paman pergi ke peperangan, mungkin paman tidak akan dapat bermain-main dengan kau untuk beberapa saat lamanya. Jangan lupa, kau bermain-main sendiri. Kau harus sudah dapat meloncati pohon kantil di halaman samping itu. Setiap pagi kau harus bermain, loncat-loncatan, bergantungan dan keterampilan. Kau harus dapat melontarkan 3-4 buah kerikil berganti-ganti terus-menerus untuk beberapa saat lamanya. Jangan lupa pula bermain pasir. Benamkan jari-jarimu setiap pagi dan sore ke dalam pasir. Jari-jari tangan kiri dan jari tangan kanan. Anusapati mengangguk-anggukan kepalanya. Katanya. Tetapi tanpa kawan permainan itu tidak menarik. Kau harus membiasakan diri bermain sendiri. Kalau paman datang, kau bermain bersama paman lagi. Anusapati memandang wajah Mahisa Agni dengan sorot mata yang sayu. Baginya Mahisa Agni adalah orang yang paling dekat sesudah ibunya. Tetapi ibunya tidak dapat memberinya permainan seperti yang diberikan oleh Mahisa Agni kepadanya. Dan tiba-tiba anak itu bertanya. Apakah paman akan pergi berperang? Aku seorang prajurit Anusapati, jawab Mahisa Agni. Seorang prajurit kadang-kadang memang harus pergi ke medan perang. Mendung yang mengambang di atas perbatasan Singasari dan Kediri sudah menjadi semakin kelam, sehingga agaknya perang tidak akan dapat dihindarinya lagi. Tetapi bukankah paman akan kembali? Aku mengharap untuk kembali ke istana ini. Karena itu, kau harus berdoa untuk paman, untuk Singasari dan untuk kesejahteraan seluruh rakyatmu. Mahisa Agni berhenti sejenak. Ingat, kau adalah putra mahkota. Kau tidak boleh menjadi acuh tidak acuh atas jabatan yang sejak kecil sudah kau sandang itu.
Aku tidak senang dengan jabatan itu, Paman. Kenapa? Mahisa Agni menjadi heran. Apabila ayah marah, ayah selalu membawa-bawa jabatan itu, seperti juga orang-orang lain. Emban itu sering juga marah, dan menyebut-nyebut bahwa aku tidak kuat untuk memangku jabatan ini. Emban itu? Iya, Paman. Tetapi kadang-kadang ia terlalu baik. Dan ia sering menangis sendiri tanpa sebab. Mahisa Agni menarik nafas dalam-dalam. Itu semua merupakan latihan. Latihan kejiwaan. Kau sedang diuji apakah kau dapat mengatasi semua godaan itu. Kalau kau berhasil, kau kelak akan menjadi seorang raja yang paling mengagumkan. Anusapati mengangguk-anggukan kepalanya. Tetapi ia bertanya. Apakah setiap raja, seperti Ayahanda Sri Rajasa, juga terlampau sering marah? Mahisa Agni tidak segera dapat menjawab pertanyaan anak itu. Apalagi ketika Anusapati melanjutkannya. Dan apakah apabila kelak aku menjadi raja, aku juga harus selalu marah-marah seperti ayahanda itu? Mahisa Agni tersenyum. Jawabnya. Sebenarnya ayahanda tidak marah. Tetapi ayahanda ingin agar kau menjadi seorang anak yang terlampau baik. Anusapati tidak dapat mengerti keterangan itu, meskipun ia tidak bertanya lagi. Tetapi yang harus kau sadari Anusapati, berkata Mahisa Agni. Seorang raja haruslah seorang yang kuat lahir dan batin. Itulah sebabnya kau harus tekun. Tetapi ingatlah, jangan kau perlihatkan kepada siapapun kalau kau mempunyai beberapa macam permainan yang pasti mereka anggap aneh. Permainan yang mana, Paman? Hampir seluruh permainanmu yang Paman berikan adalah permainan yang tidak lazim. Mereka akan heran dan akan terlampau banyak bertanya tentang permainan-permainan itu. Ingat hal itu. Jadi aku harus bermain-main dengan permainan yang diberikan oleh Bidi Emban saja? Ya, di hadapan orang lain. Apakah permainan itu? Golek dan beberapa helai selendang yang bagus sekali. Mahisa Agni menarik nafas dalam-dalam. Ia memang sering melihat Anusapati bermain dengan anak-anakan. Kadang-kadang bermain pasaran seperti yang sering dilakukan oleh anak-anak perempuan. Ini pasti suatu kesengajaan untuk membentuk jiwa anak itu menjadi lemah, berkata Mahisa Agni di dalam hatinya. Apakah permainan Tojaya yang pernah kau lihat? Pedang-pedangan dan sebuah kuda kayu yang bagus, meskipun tidak sebagus golekku. Baiklah, bermainlah dengan golekmu bersama Emban. Tetapi kalau kau sempat, tidak seorang pun yang melihat, lakukanlah permainan yang Paman berikan. Anusapati mengerutkan keningnya. Tetapi kemudian kepalanya terangguk-angguk. Agaknya ia dapat mengerti maksud pamannya meskipun tidak seluruhnya. Ternyata Anusapati adalah anak yang patuh. Sebelum Mahisa Agni berangkat ke medan perang yang semakin mendekat, anak itu masih sempat mendapat beberapa macam petunjuk. Bahkan Anusapati kini tahu benar-benar mencari kesempatan itu. Setiap ia terlepas dari pengawasan embannya, ia selalu berlari ke bangsal belakang. Kemudian ke kebun yang sepi di bagian belakang istana. Pada suatu ketika, berkata Mahisa Agni di dalam hatinya. Apabila latihan-latihan ini sudah menginjak pada olah kanuragan yang sesungguhnya, pasti tidak dapat dilakukan di halaman istana yang manapun. Dan sejak saat itu Mahisa Agni sudah berusaha untuk mendapatkan tempat yang baik, dan kesempatan yang memungkinkan bagi Anusapati. Dalam pada itu, hubungan antara Singasari dengan Kediri menjadi semakin memburuk. Keduanya sudah saling memutuskan untuk tidak mengadakan pembicaraan apapun, sehingga di perbatasan, kedua belah pihak telah menyiapkan pasukan mereka. Namun agaknya Baginda di Kediri masih saja menganggap Singasari tidak lebih baik dari Tumapel, sehingga Baginda agaknya masih acuh tidak acuh saja melihat seekor harimau yang menjadi dewasa di dalam biliknya. Dengan demikian maka persiapan-persiapan yang dilakukan tidaklah sesempurna persiapan yang dilakukan oleh Ken Arok. Baik di perbatasan maupun di seluruh negeri. Rakyat Kediri sibuk dengan persoalan mereka masing-masing. Ketidakpuasan semakin lama menjadi semakin merajalela, terutama dari para pendeta di padepokan-padepokan. Pengungsi-pengungsi pun mengalir semakin banyak menyeberangi perbatasan Singasari, sehingga tugas penampungan bagi mereka pun menjadi semakin banyak. Demikian juga tugas Mahisa Agni. Ia mengumpulkan juga orang-orang baru dalam kelompok-kelompok yang digabungkannya dengan pasukannya yang sudah terbentuk. Demikianlah maka pasukan Mahisa Agni menjadi semakin besar. Namun dengan demikian pekerjaannya pun menjadi semakin banyak.
Setiap hari ia harus turun ke alun-alun untuk memberikan bimbingan langsung kepada mereka yang sama sekali belum pernah mengenal senjata. Karena itu, maka hubungannya dengan Anusapati pun seakan-akan menjadi semakin renggang. Tetapi Mahisa Agni telah memberitahukan kepada anak itu, bahwa tugasnya memang menjadi semakin banyak, dan menyuruhnya untuk bermain-main sendiri di halaman yang sepi. Agaknya Anusapati pun cukup cerdas. Ia mengerti apa yang dimaksud oleh Mahisa Agni, sehingga tidak seorang pun yang pernah melihat permainan apa yang telah dilakukan. Ternyata Anusapati semakin lama menjadi semakin terampil. Ia sudah pandai memanjat seperti tupai. Kemudian bergayutan dengan tangannya sebelah menyebelah. Berputar balik pada dahan-dahan yang rendah, kemudian berloncatan dari cabang ke cabang. Kalau ia jemu bermain-main di pepohonan, maka ia pun kemudian bermain-main dengan pasir. Dimasukkannya onggokan-onggokan pasir ke dalam kantong-kantong pandan, dan dijinjingnya kantong-kantong pandan itu berkeliling halaman. Kemudian diayunkannya berputar. Dan apabila ia sudah menjadi lelah, maka dituangkannya pasir itu beronggok-onggok. Kemudian dibenamkannya jari-jari tangannya kiri kanan berganti-ganti. Terus-menerus. Seperti petunjuk Mahisa Agni, ditusuk-tusuknya onggokan pasir itu dengan sebuah jari, kemudian 2 buah dan yang terakhir kelima-limanya diulurkannya dalam suatu himpitan rapat. Demikian bersungguh-sungguh, sehingga kadang-kadang jari-jari tangannya itu menjadi lecet dan berdarah. Tetapi anak itu tidak menghiraukannya. Permainannya yang lain adalah memukul onggokan pasir itu dengan sisi telapak tangannya. Semakin lama semakin keras, sehingga sisi telapak tangannya menjadi keras. Selagi Mahisa Agni masih sempat, meskipun hanya sejenak, ia menyaksikan kemanakannya itu bermain sambil mengangguk-anggungkan kepalanya. Anak ini memang mewarisi kemampuan seperti ayahnya, Tunggul Ametung. Kekuatannya berkembang dengan pesatnya, keterampilan dan kemampuan. Tetapi apabila setiap kali Mahisa Agni melihat air mata mengambang di mata anak itu, hatinya menjadi berdebar-debar. Kekerdilan jiwanya yang masih belum dapat diatasi oleh Mahisa Agni. Lambat laun ia mencoba untuk tidak berputus asa. Dan agaknya kemampuan jasmaniah anak itu memang memberinya harapan. Emban pemomong Anusapati yang setiap hari bergaul dengannya itu pun sama sekali tidak mengetahui bahwa momongannya itu memiliki kemampuan yang sama sekali tidak disangkanya. Setiap kali Anusapati bertemu dengan Tohjaya, maka setiap kali Anusapati selalu menjauhinya. Apabila pada suatu saat keduanya bertengkar, maka Anusapati sama sekali tidak berdaya menghadapi adiknya Sayah. Kalau Anusapati didorong oleh Tohjaya, anak itu selalu jatuh tertelentang atau terjerembab. Tertatih-tatih ia bangun dan dengan tergesa-gesa menyingkir jauh-jauh. Kalau Tohjaya tidak berhasil menyakiti Anusapati, maka anak itu menjadi marah dan kadang-kadang menangis, mengadukan masalahnya kepada ayahanda. Baginda yang langsung marah kepada Anusapati. Ajari anak itu baik-baik, berkata Ken Arok kepada emban pemomong Anusapati. Aku sudah memberi kau petunjuk. Anak itu harus menjadi anak yang rendah diri, lemah dan tidak mempunyai gairah bagi hari depannya. Kau tahu maksudku? Ia adalah keturunan Tunggul Ametung. Bukan maksudku untuk membedakan dengan anakku sendiri. Tetapi kekuasaan Singasari jangan sampai jatuh ke tangannya. Kau mengerti? Emban itu mengangguk. Kau bukan emban kebanyakan. Kau terpilih dari puluhan perempuan di Singasari yang aku percaya untuk menyelesaikan rencanaku. Meskipun sekarang kau berlaku seperti seorang emban pemomong, tetapi kau sudah ikut membangunkan Singasari di hari-hari mendatang. Kau mengerti? Emban itu mengangguk pula. Aku yakin kau akan berhasil. Anusapati tidak boleh mengembalikan kenangan nama Tunggul Ametung. Ia sudah mati. Mati untuk selama-lamanya? Rakyat Singasari tidak boleh mengenangnya lagi. Apalagi Ken Dedes. Ia sekarang adalah istriku. Ia harus melupakan suaminya yang lama. Tetapi wajah Tunggul Ametung itu seakan-akan tercermin di wajah Anusapati. Emban itu tidak menjawab. Karena itu, aku tidak memberikan pemomong lain kepada Anusapati. Aku serahkan anak itu sepenuhnya kepadamu. Berhasil atau tidak, tergantung sekali kepadamu pula. Sri Rajasa yang sudah matang dengan rencananya itu berhenti sejenak, kemudian. Sebentar lagi, seluruh isi istana, bahkan seluruh rakyat Singasari akan disibukkan oleh peperangan yang agaknya tidak dapat dihindari lagi. Nah, tugasmu menjadi semakin berat.
Bentuk anak itu menurut petunjukku. Jangan sampai diketahui oleh ibunya atau oleh siapapun juga. Hamba tuanku, jawab emban itu kemudian. Kalau kau gagal, kau akan menyesal. Sehingga Mahisa Agni terkejut karenanya. Emban itu mengerutkan keningnya. Ternyata tugas yang dibebankan kepadanya terlampau berat untuk dilaksanakan. Semula, ketika Ken Umang menyerahkannya kepada Sri Rajasa, ia merasa bahwa ia akan dapat melakukan tugasnya dengan baik. Tetapi ketika ia sudah berada di sisi anak itu, terasa bahwa tugas itu bukan sekedar dapat dilakukannya dengan sambil lalu. Membentuk seseorang menjadi seorang yang terlampau berkecil hati, lemah dan tidak mempunyai gairah apapun bagi masa depannya. Aku lebih senang untuk mengasuh Toh Jaya, dan membentuknya menjadi seorang anak laki-laki, katanya di dalam hati. Namun tugas itu sudah dibebankan kepadanya. Tanpa orang lain. Emban itu menarik nafas dalam-dalam. Setiap kali ia merenungi dirinya sendiri, menjadi semakin jelas kepadanya, bahwa tugas yang dibebankan kepadanya adalah tugas yang hampir tidak dapat dilakukannya. Sementara itu kemelut di perbatasan menjadi semakin panas. Pasukan Singasari mengalir seperti arus sungai dari segala jurusan ke perbatasan. Pada suatu saat Sri Rajasa Batara Sang Amurwabumi merasa, bahwa waktunya memang sudah tiba untuk menyatukan Kediri dan Singasari. Namun agaknya Kediri yang merasa dirinya terlampau besar, tidak mudah untuk merasa cemas menghadapi persiapan Singasari yang menurut penilaian orang-orang Kediri tidak lebih dari Tumapal. Sehingga dengan demikian, Kediri masih saja tidak mempertinggi persiapan mereka. Mereka menganggap bahwa kekuatan yang diletakkan di perbatasan sudah cukup besar untuk menghadapi kekuatan Singasari. Dalam pada itu, Sri Rajasa benar-benar telah bertekad untuk tidak gagal. Semua pasukan telah berada di perbatasan, selain pasukan keamanan yang masih tersebar di seluruh Singasari. Bahkan pasukan khusus yang dipimpin oleh Mahisa Agni pun telah berada di pusat kekuatan Singasari. Pasukan itulah yang akan memasuki Kediri bersama-sama dengan pasukan inti dari Singasari. Dengan demikian maka Mahisa Agni harus segera meninggalkan istana dan Anusapati. Dalam kesempatan terakhir Mahisa Agni berkata kepada Anusapati. Paman akan segera berangkat Anusapati. Jangan nakal. Kau harus selalu ingat pesan Paman. Anusapati menganggukkan kepala. Jangan lalai melakukan permainanmu kalau kau benar-benar ingin menjadi seorang pangeran pati yang baik. Tetapi ingat, jangan diketahui oleh orang lain. Bagaimana dengan Bibi Emban? Bertanya Anusapati. Untuk sementara jangan. Kau mengerti? Anusapati menganggukkan kepalanya. Bahkan ibu pun jangan. Anusapati mengerutkan keningnya. Kenapa? Mahisa Agni tidak segera menjawab. Memang sulit baginya untuk memberitahukan apakah alasan yang sebenarnya. Yang dapat dikatakannya adalah Anusapati. Banyak sekali orang yang ingin menjadi putra mahkota. Mungkin mereka iri kepadamu dan akan berusaha mengganggu kau, agar kau tidak dapat menjadi seorang anak yang kuat dan pantas untuk tetap menjadi seorang putra mahkota, yang ingat, kelak akan menjadi raja, menggantikan Ayahanda Sri Rajasa. Bukankah kau lihat, Ayahanda Sri Rajasa adalah seorang kuat dan cerdas. Seorang yang berwibawa dan tidak lemah hati. Kenapa banyak orang yang ingin menjadi putra mahkota? Siapakah yang sebenarnya boleh menjadi putra mahkota? Kau, hanya kau Anusapati. Karena itu, kau dapat menumbuhkan iri hati. Itulah sebabnya kau harus menjaga dirimu. Kau harus tetap nampak lemah dan bodoh. Dengan demikian mereka menganggap bahwa kau kelak tidak pantas menjadi seorang raja. Mahisa Agni berhenti sejenak. Lalu, mungkin terlampau sulit bagimu. Tetapi kelak kau akan mengetahuinya. Sekarang turuti saja nasihat Paman. Bukankah kau lihat, Ayahanda Sri Rajasa adalah seorang kuat dan cerdas. Seorang yang berwibawa dan tidak lemah hati. Anusapati mengangguk-anggukan kepalanya. Demi keselamatanmu dan masa depanmu Anusapati. Kau harus tetap menjadi pangeran pati. Anusapati mengangguk-anggukan kepalanya. Nah, Paman besok sudah pergi ke perbatasan. Ingat semua pesan Paman. Apakah Paman lama pergi? Aku tidak tahu Anusapati. Mudah-mudahan tidak. Anusapati terdiam. Kepalanya tertunduk dalam-dalam.
Seolah-olah ia merasakan betapa sepinya istana ini tanpa Mahisa Agni. Marilah, aku antar kau ke embanmu. Tetapi ingat, embanmu itu pun harus tidak tahu apa yang kau lakukan dan terjadi. Anusapati mengangguk pula. Kemudian mereka berdua pergi ke bangsal tengah untuk mencari emban pemomong Anusapati. Seperti biasanya Anusapati selalu memanggil-manggilnya. Dan emban itu selalu keluar dari bilik itu juga. Namun kali ini Mahisa Agni melihat emban itu berwajah terlampau suram. Matanya merah dan ujung kainnya basah oleh air mata. Apakah kau menangis Bibi? Bertanya Anusapati. Dipeluknya anak itu, dan diciumnya di keningnya. Tidak Angger. Bibi tidak menangis. Marilah Tuan mandi. Nanti Tuan segera tidur. Emban, berkata Mahisa Agni kemudian. Besok aku sudah harus meninggalkan istana. Aku tidak dapat lagi membantu mengawasi dan bermain-main dengan anak itu. Meskipun Baginda Sri Rajasa sudah mempercayakannya kepadamu, tetapi aku sebagai seorang paman, menitipkan anak itu pula. Kau tentu sadar, apakah artinya seorang pangeran pati? Ya Tuan, perempuan itu masih akan menjawab, tetapi bibirnya serasa menjadi terlampau berat, dan matanya menjadi semakin basah. Mahisa Agni menjadi heran melihat tingkah laku emban itu. Ia tidak dapat meraba sama sekali, apakah yang ada di dalam angan-angannya. Bagaimanakah sebenarnya tanggapannya terhadap Anusapati? Karena itu berbagai masalah bergulat di dalam hatinya. Bahkan kadang-kadang ia dicengkam oleh kecurigaan yang luar biasa. Apakah emban itu mendapat tugas sampai pada puncak kelicikan dengan menyingkirkan Anusapati perlahan-lahan? Tetapi kadang-kadang tumbuh kepercayaannya kepada emban itu. Bahwa emban itu menaruh kasih kepada Anusapati. Ternyata setiap kali anak itu diciumnya, dibelainya dan dimandikannya baik-baik sebelum dibawa ke pembaringan. Bahkan kadang-kadang, seperti yang dikatakan oleh Anusapati, emban itu sering menangis tanpa sebab. Dalam keraguan-raguan itu Mahisa Agni menjadi semakin heran. Perlahan-lahan emban itu berkata, Tuan, apakah aku dapat mengatakan sesuatu kepada Tuan, sebelum Tuan berangkat? Mahisa Agni mengerutkan keningnya. Tentu, jawabnya. Tetapi tidak didengar oleh orang lain? Sejenak Mahisa Agni berdiam diri. Namun kemudian ia mengangguk pula. Tentu. Emban itu mengusap matanya yang basah. Kemudian, katanya. Aku akan memandikan tuanku Pangeran Pati. Mahisa Agni mengangguk. Iya, mandikanlah. Tuan dapat datang setelah Angger Anusapati tertidur. Baik. Emban itu mengusap kepala Anusapati, katanya. Kau harus cepat tidur Tuan kecil. Anusapati tidak menjawab. Tetapi berbagai pertanyaan tumbuh di dalam kepalanya. Mahisa Agni pun kemudian meninggalkan bangsal itu. Perlahan-lahan ia kembali ke biliknya. Dari kejauhan dipandanginya bangsal tempat permaisuri dan putra-putranya yang kecil tinggal. Emban pemomong Ken Dedes, ibunya sendiri yang semakin tua masih sibuk membantu emban-emban yang lain melayani putra Ken Dedes yang didapatkannya dari Sri Rajasa. Anusapati, sebagai seorang pangeran pati harus mendapat pendidikan khusus, berkata Sri Rajasa kepada Ken Dedes. Dengan alasan itulah maka Anusapati tidak tinggal bersama-sama di dalam satu bangsal dengan ibu dan adik-adiknya. Mahisa Agni tiba-tiba tertegun sejenak. Tetapi kemudian ia melangkah lagi. Katanya di dalam hati. Aku memang harus minta diri kepada ibu dan Ken Dedes. Tetapi biarlah nanti setelah aku bertemu dengan pemomong Anusapati itu. Demikianlah dengan gelisah Mahisa Agni duduk di dalam biliknya, di bagian belakang istana. Sekali-sekali ia memandang juga regol dinding yang memisahkan dua bagian dari istana Singasari. Istana yang lama, dan sebuah bangunan baru tempat tinggal Ken Umang. Tetapi Mahisa Agni sama sekali tidak berani mendekati regol itu, kalau ia tidak ingin membuat persoalan yang dapat mengganggu usahanya membina Anusapati untuk selanjutnya. Ken Umang baginya tidak kurang dari sesosok hantu betina yang siap menerkamnya dan menyeretnya ke dalam jurang bencana yang paling dalam. Sejenak, Mahisa Agni duduk sambil merenung di dalam biliknya, menunggu sampai Anusapati kira-kira sudah tertidur. Ia ingin kembali ke bangsal itu dan menemui emban pemomong kemenakannya itu. Sebagai seorang paman tidak seorang pun yang menaruh keberatan apabila ia memasuki halaman di sekitar bangsal tengah itu.
Tidak pula ada yang menaruh keberatan apabila ia bermain-main dengan Anusapati, yang sudah tentu permainan yang wajar bagi kanak-kanak. Tetapi Mahisa Agni menyadari, apabila seseorang melihat permainan yang khusus bersama Anusapati, maka pasti akan tumbuh masalah karenanya. Ketika Mahisa Agni mendekati bilik Anusapati, ternyata Anusapati memang sudah tertidur. Karena itu, maka Mahisa Agni pun segera masuk ke dalam bilik itu. Silahkan Tuan, emban itu mempersilahkannya. Aku memang ingin mengatakan sesuatu kepada Tuan. Aku kira tidak ada seorang pun di sekitar bilik ini. Para prajurit berada di regol halaman atau di luar sama sekali. Mahisa Agni mengangguk-anggukan kepalanya. Tuan, berkata emban itu. Apakah Tuan bersedia untuk merahasiakan ceritaku nanti demi keselamatanku? Mahisa Agni mengerutkan keningnya. Apakah ceritamu mengandung bahaya bagimu? Emban itu mengangguk. Ya Tuan. Bahaya yang berat bagiku. Aku berjanji. Aku memang yakin kalau Tuan mempunyai belas kasihan kepadaku. Bukan saja untuk kepentingan keselamatanku, tetapi juga kemanakan Tuan, Tuanku Pangeran Pati. Mahisa Agni mengangguk-anggukan kepalanya pula. Tuan, berkata emban itu perlahan-lahan. Sebenarnya aku menjadi heran melihat perkembangan Angger Anusapati. Dada Mahisa Agni berdesir mendengar kata-kata itu. Tetapi ia berusaha untuk menyembunyikan perasaannya. Sama sekali di luar nalarku, bahwa Pangeran Pati itu mampu melakukan hal-hal yang sama sekali tidak tersangka-sangka. Apakah yang dilakukannya? Bertanya Mahisa Agni dengan serta-merta. Emban itu menarik nafas dalam-dalam. Apa? Karautan. Tuan. Kadang-kadang Angger Anusapati mengigau. Bukan saja mengigau, tetapi bergerak dan menyentak-nyentak. Agaknya ia sedang bermimpi melakukan permainan yang aneh. Yang tidak aku mengerti. Padahal ia tidak pernah bermain-main demikian. Mahisa Agni menjadi semakin berdebar-debar. Apakah rahasia yang selama ini ditutupinya rapat-rapat itu disadarinya sudah diketahui oleh orang lain meskipun tidak seluruhnya? Tuan, berkata emban itu pula. Pada suatu saat yang lain, permainan tuanku Pangeran Pati tersangkut di langit-langit bilik ini. Semula aku akan mencari kayu untuk mengambilnya. Tetapi ternyata anak itu dapat mengambilnya sendiri. Bagaimana ia mengambil? Agni dengan serta-merta. Aku tidak tahu Tuan. Yang aku ketahui, sebelum aku menemukan kayu penggalah, Angger Anusapati sudah berlari-lari kepadaku sambil membawa mainannya itu. Ah, mungkin Anusapati tidak mengambilnya. Mungkin oleh angin atau apapun sehingga permainan itu jatuh sendiri. Emban itu mengerutkan keningnya. Namun tiba-tiba ia menunjuk ke satu sudut di dalam bilik itu. Lihatlah Tuan. Ketika Mahisa Agni melihat ke arah yang ditunjuk oleh emban itu, hatinya berdesir. Ia melihat tapak kaki pada dinding bilik itu. Tapak kaki itu belum lama melekat pada dinding itu. Belum ada sepekan. Ketika Angger Anusapati mengambil mainannya yang tersangkut di langit-langit. Nah, apakah kata Tuan tentang anak yang dapat berbuat demikian itu? Mahisa Agni menarik nafas dalam-dalam. Suatu kecerobohan yang dapat menumbuhkan rintangan. Tetapi Anusapati masih belum cukup dewasa untuk mengerti bahaya yang selalu mengancamnya, berkata Mahisa Agni di dalam hatinya. Tetapi ia bertanya. Apakah kau yakin bahwa tapak kaki itu tapak kaki Anusapati? Siapa lagi Tuan? Apakah aku? Atau orang lain yang berani masuk ke dalam bilik ini? Mahisa Agni menarik nafas. Memang di dalam hati ia tidak dapat ingkar lagi. Telapak kaki itu pasti telapak kaki Anusapati. Namun demikian, kecurigaan Mahisa Agni terhadap emban itu pun kian bertambah-tambah. Kalau emban itu seorang emban kebanyakan, apakah ia dapat berpikir secermat itu? Tuan, semuanya itu telah menumbuhkan keheranan dan pertanyaan yang selalu menggangguku. Biarlah aku hapus bekas telapak kaki itu. Bukan bekas itu yang penting Tuan. Tetapi perkembangan apakah yang sudah terjadi di dalam diri Angger Anusapati? Kau pasti lebih tahu daripadaku. Aku hanya sempat bermain-main beberapa saat saja setiap hari. Kalau aku pulang dari barak dan latihan, aku memang kadang-kadang menjumpainya bermain-main sendiri. Tetapi bermain-main anak-anakan. Gateng, dan yang paling baik yang pernah dilakukan adalah jirak. Ya. Itulah sebabnya aku menjadi bingung.
Mahisa Agni tidak segera menyahut. Ia harus mengerti dahulu arah pembicaraan emban ini, supaya itu tidak terjerumus dalam kekeliruan yang berakibat parah. Tuan, berkata emban itu kemudian. Sebenarnya aku ingin minta Tuan membantu aku, atau Tuan akan mengutuk aku. Mahisa Agni mengerutkan keningnya. Apa maksudmu? Lebih baik Tuan menghapus bekas kaki itu dahulu. Kalau Sri Baginda melihat dan bertanya kepadaku, aku tidak akan dapat menjawab. Kenapa kau tidak mengatakan, bahwa itu telapak kaki putra mahkota yang bermain kejar-kejaran dengan seekor cicak? Oh, emban itu memegangi keningnya. Bukankah dengan demikian Baginda akan bangga dan berterima kasih kepadamu, karena kau sudah mengasuhnya sebaiknya? Itulah yang akan aku katakan kepada Tuan, potong emban itu. Tetapi aku minta Tuan melindungi namaku. Kenapa? Tuan akan tahu. Mahisa Agni menganggukkan kepalanya. Tetapi ia pun kemudian berdiam diri. Sebenarnya aku memang mempunyai tugas khusus Tuan, berkata emban itu. Mahisa Agni mengerutkan keningnya. Tugas yang semakin lama semakin tidak aku mengerti. Mahisa Agni masih tetap membisu, tetapi perlahan-lahan ia mulai mengambil kesimpulan, bahwa memang ada yang tidak wajar di dalam bilik ini. Tetapi ternyata perkembangan Angger Anusapati membuat aku menjadi bingung. Aku tidak akan dapat mempertanggungjawabkan tugasku lagi. Apakah sebenarnya tugasmu? Tuan, apakah yang sebenarnya Tuan kehendaki atas Angger Anusapati? Apakah yang aku kehendaki? Pertanyaanmu aneh emban. Aku tidak menghendaki apapun. Sebagai seorang paman, aku pasti ikut mengharap agar kemurahan hati Sri Rajasa, mengangkat Anusapati menjadi putra mahkota, dapat tanggapan yang sewajarnya dari Anusapati sendiri. Ia tidak boleh mengecewakan hati ayahandanya, sehingga ia kelak akan menjadi seorang raja yang besar, yang alangkah senang hati Baginda, apabila Anusapati dapat menyempurnakan apa yang sudah dirintis oleh Sri Rajasa kali ini. Emban itu tidak segera menyahut. Tetapi kepalanya menjadi tertunduk dalam-dalam. Apakah ada yang salah? Bertanya Mahisa Agni. Emban itu tidak segera menjawab. Tetapi kepalanya yang tunduk menjadi semakin tunduk. Dengan demikian maka ruangan itu menjadi hening sejenak. Yang terdengar adalah desah nafas Anusapati yang sedang tertidur nyenyak. Untuk menghilangkan kekakuan, Mahisa Agni berdiri sejenak dan melangkah ke sudut bilik itu. Ditatapnya bekas telapak kaki yang masih tampak jelas melekat di dinding. Memang bekas telapak kaki itu harus dihapus, supaya tidak menumbuhkan bermacam-macam pertanyaan yang tidak akan dapat dijawab oleh emban itu. Mahisa Agni pun kemudian meloncat sambil mengusap bekas telapak kaki itu dengan tangannya, sehingga yang masih tampak melekat di dinding itu tidak lagi berkesan seperti telapak kaki, tetapi sekedar debu biasa. Tuan sudah menghapusnya, terdengar emban itu bertanya lirih. Ya, aku sudah menghapusnya. Setidak-tidaknya, tidak akan lagi menimbulkan pertanyaan, telapak kaki siapakah yang ada di dinding itu. Terima kasih Tuan. Mahisa Agni tidak menjawab. Tetapi ia kembali duduk di tempatnya. Bersambung ke bab 7. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.